Hai teman pemilih, saat ini bertemu lagi dengan saya di podcast KPU Jateng. Kali ini kita akan membahas seperti apa sih peran pemuda pada pemilu 2024 mendatang. Pemilihan umum menjadi pesta demokrasi yang selalu hangat di berbagai ruang diskusi. Kemudian mulai dari para pejabat hingga akar rumput tengah memperbincangkan soal pemilu. Di sisi yang memiliki peran sangat penting yaitu anak muda, sangat-sangat dibutuhkan untuk menjaga kondisivitas pemilu. Skeptis bukan lantas menjadi solusi praktis, karena 5 menit dalam bilik suara akan berdampak pula pada 5 tahun nasib bangsa Indonesia. Saat ini sudah hadir bersama saya Ketua PMI Jawa Tengah Muhammad Muhamtasir, kemudian perwakilan dari GMNI Jawa Tengah Rahardian Salman Al-Farezi, dan satu lagi Ketua Kohati Batko HMI Jateng DIY Siti Iza Nurdianti. Selamat datang Mbak Iza, Mas Tasir, betul ya, Mas Salman. Ya, betul. Oke, berarti saya nggak salah ucap nih. Saya grogi loh ini, biasanya ketemunya hanya satu narsum aja. Ini jadi 3. Mas dan Mbak, apa kabarnya ini? Alhamdulillah baik. Sehat, alhamdulillah Kak Nurul. Mungkin suaranya bisa agak kencang sedikit supaya jelas. Ini kalau cewek itu biasanya sangat-sangat lemah lembut gitu ya. Kita support biar Bener ini kayaknya grogi ini. Mas dan Mbak, saya mau minta pandangan dari sisi Mas dan Mbak selaku perwakilan dari organisasi pemuda soal kemerdekaan, demokrasi dan pemilu. Silahkan mungkin mulai dari Mas Tasir dulu. Oh iya. Tak kira ladies first gitu Enggak ya. dong. Katanya tadi harus sisi senior ya? Ya, namun ya. Silahkan Mas. Ya, terima kasih. Jadi kalau menurut saya itu berbicara soal kemerdekaan itu bisa diimani menjadi satu entitas pemuda, Mbak. Karena kita bisa pahami dulu dalam konteks bernegara, dalam konteks bermasyarakat, unsur ini yang harus di-campaignkan kepada masyarakat bahwasanya kita itu harus merebut kemerdekaan. Dalam artian konteks, kalau pahlawan-pahlawan dahulu secara physically, head to head gitu ya, kalau kita itu secara penerapan asas sejahtera masyarakat, dan diisi oleh kita pemuda-pemuda ini, dan juga spirit yang dibawa harus sama meskipun secara lapangannya berbeda. Jadi standing point yang bisa saya sampaikan, kalau berbicara konteks kemerdekaan itu harus diiringi dengan spirit perjuangan. Spirit perjuangan yang sama dengan tahun 45 secara laku berbeda di antara masyarakat, yakni pengaplikasian dari nilai Pancasila, terutama sila yang ke-5. Terima kasih. Oke, kalau dari sisi GMNI silahkan Mas Salman. Menurut saya ini kan kalau apalagi ini bahas kemerdekaan, lalu ini juga pemuda tuh saya jadi ingat kata-katanya Bung Karno ya. Yeah. Beri aku 10 pemuda akan kuguncangkan dunia. Wow. Nah itu menurut saya ini jadi seharusnya ini pemuda, apalagi ini kan jumlah dari pemilih yang akan besok dalam 2024 nanti kan banyak kan pemuda, apalagi itu lebih dari 50% kan jumlah pemilih. Maka dari itu ya peran penting pemuda ini sangat penting Mbak, dalam arti nanti dalam proses pengawalan atau nanti mungkin teman-teman kan juga ada yang mungkin sebagai peserta atau mungkin sebagai penyelenggara. Nah itu tapi juga harus melihat tetap jaga netralitas lah. Baik, terima kasih Mas Salman. Mbak Iza silakan dari sisi perempuan. Silakan. Oke, terima kasih Kak Nuko, ini sangat luar biasa. Tadi disampaikan berkaitan dengan demokrasi, pemuda dan kemerdekaan ya. Dalam sisi perempuan mungkin merasa perempuan itu
terkekang, perempuan itu belum memiliki speak up gitu ya. Nah, di Indonesia ini kan sudah banyak sekali menerapkan perempuan ini memang harus dilirik gitu. Dalam artian perempuan ini juga memiliki hak yang sama dalam pembangunan khususnya. Berkaitan dengan kemerdekaan tadi, bahwa di dalam setiap demokrasi ini kan memiliki kebebasan gitu. Pun bahwasanya berkaitan dengan pemilu harus memiliki kebebasan di dalam hak memilih, entah itu nanti dia sebagai, baik itu sebagai peserta, baik itu sebagai penyelenggara gitu. Itu kan bagian dari pemilihan. Yang penting sadar akan memilih itu dan bebas dalam menentukan. Yang disebut tadi bahwa spirit perjuangan ini yang berkaitan dengan pemuda memang diidentikan bahwa kami itu sebagai seorang pemuda adalah orang yang memiliki semangat juang yang tinggi. Mungkin Kak Nuka nanti akan kami gantikan gitu ya, misalnya pun sebagai iron stock gitu, bahwa kami akan menjadi stok yang menggantikan senior-senior kami gitu istilahnya. Nah, ini kan harus memiliki jiwa kemerdekaan yang bebas tadi, spirit dalam memperjuangkan. Kalau tadi memang di dalam penjajahan kita head to head itu mengetahui ini musuhnya gitu. Akan tetapi di zaman kita yang sudah merdeka, Indonesia yang sudah merdeka ini, spiritnya yang kita bangun untuk Indonesia yang lebih baik gitu. Baik, terima kasih Mbak Iza. Kemudian saya ingin tahu nih, kan organisasi pemuda di pemilu mendatang itu kan sangat-sangat membawa pengaruh yang besar ya. Kira-kira peran yang sudah diambil, yang sudah ingin diperjuangkan melalui organisasi masing-masing itu seperti apa untuk pemilu ke depan? Silahkan Mas Salman aja dulu. Baik, jadi mungkin untuk pemilu ke depan ini harapan kami ya Mbak ya, dalam pencapresan atau legislatif nanti pun menawarkan gagasan-gagasan itu yang lebih diutamakan. Gagasan. Ya, gagasan maksudnya dari pencapresan itu jangan menebar hoax. Menebar hoax itu ya kita tidak bisa mengkiri kemarin 2019 itu terjadi polarisasi sekali Mbak. Dengan kita lihat itu 2019 sangat masyarakat terbelah menjadi dua lah ya, bisa lihat sendiri. Jadi mungkin harapan kami nanti untuk pemilu 2024 nanti para calon-calon ini mengedepankan apa yang akan dilakukan untuk bangsa ini. Jadi tidak hanya sekedar katakan itu kan ya mengalir ya Mbak ya. Hoax itu kan juga kadang ya dari bawah, maksudnya kita tidak sulit untuk menangkisnya, cuman ya harapan kami lebih mengedepankan gagasan-gagasan lebih agar untuk Indonesia ini mau dibawa kemana. Baik, kalau dari sisi Mas Tasir, silakan. Ya, jadi ada banyak hal ya yang bisa kita kerjakan ya dalam konteks melihat, terus memantau dan juga menganalisis keadaan di tataran demokrasi ataupun pemilu ataupun ruang-ruang lingkup itu. Yang pertama memang karena spirit yang tadi disampaikan bahwa kita spiritnya tataran pemuda, sehingga mau tidak mau kita harus banyak belajar lebih karena di usia masuk, kalau kita di perguruan tinggi itu usia masuk itu sudah mempunyai hak sebagai warga negara yang baik kan begitu, tinggal dimaksimalkan atau tidak, tapi harapan saya tetap dimaksimalkan gitu ya. Yang pertama memang pola campaign ataupun pola narasi yang dibangun di tataran usia-usia 17, 18 sampai selanjutnya usia-usia produktif atau usia-usia kita belajar di kampus, ini menjadi salah satu momentum kita yang harus kita ambil. Salah satu hal yang paling sederhana, apa yang kita dapatkan di dalam kampus
apa yang kita dapatkan dalam ruang lingkup organisasi, baik secara aspek terkecil maupun aspek besarnya, kita bisa sampaikan kepada masyarakat, terutama dalam hal edukasi. Bahasanya bukan menggurui, tidak, karena namanya juga masih muda, modalnya cuma satu, semangat gitu. Jadi dalam konteks ini kita sama-sama belajar based on case, belajar dari satu kasus yang terjadi. Apalagi pola demokrasi yang terjadi di Indonesia ini dalam ruang lingkup, misal pemilihan desa atau apapun, itu sudah menjadi mindset kalangan masyarakat, bahwasannya menjadi satu hal yang seolah-olah harus bertabrakan, padahal enggak. Ruang demokrasi yang kita bangun itu seharusnya ruang ide gagasan yang kita sampaikan dan saling mengkolaborasikan itu. Makanya dari masing-masing organisasi Cipayung bisa sampai mengakar ke tataran grassroots-nya, itu minimal melakukan hal tersebut. Kalau nggak bisa dalam ruang lingkup secara luas, minimal secara keluarga, RT, RW begitu, sampai ke tingkat desa. Syukur-syukur pengaruhnya sampai kabupaten, kota. Jadi gitu. poinnya diupayakan gimana caranya untuk saling mendukung ya, saling mendukung di semua lini ya. Semua lini, meskipun misal ada perbedaan atau apapun ya, itu nggak jadi persoalan, karena kita lahir di Indonesia sudah berbeda kalau kondisinya. Spirit bangsa ini gitu. Iya. Baik, terima kasih Mas Nasir. Mbak Iza, mungkin dari sisi perempuan. Iya, baik. Apa sih yang bisa kita lakukan gitu sebagai generasi muda, terutama perempuan? Sudah tidak menjadi asing ya di telinga masyarakat, khususnya perempuan, bahwa Indonesia saat ini besar-besaran dalam membangun peradaban, menginginkan perempuan ini terlibat aktif di dalam semua lini. Pun ada juga peraturan bahwa kuota minimal 30% itu harus terpenuhi. Nah, ini bagian dari yang perlu kita perjuangkan sebagai perempuan. Ada stok-stok yang memang harus kita pastikan, ini sebagai di Kohati pun juga ini teman-teman harus memastikan di kota kabupatennya juga harus mengetahui bahwa minimal kuota 30% ini baik di legislatif, di penyelenggara juga harus menengok atau mendahulukan sebagai perempuan, sebagai komisioner itu. Harapannya ya dalam pembangunan Indonesia, perempuan ini ikut terlibat di dalam mengisi kemerdekaan gitu. Ya, apa yang bisa kita lakukan bersama ya kita lakukan dengan baik gitu. Pun di Kohati ini juga sudah terdaftar di dalam pemantau pemilu, sudah memiliki sertifikat yang itu ikut dalam memantau pemilu itu, Mbak Nukel. Jadi dapat mengetahui data-data yang apakah ini sudah minimal 30%? Oh belum, mari kita suarakan. Oh ternyata ini belum. Kita kasih audiensi mungkin ini ternyata belum 30% kuota perempuan. Pun di tahun lalu kan Jawa Tengah belum ada 30% ya yang di legislatif. Jadi harapan kami 30% ini, minimal 30% ini dapat lebih lah untuk mengisi ruang-ruang kemerdekaan khususnya di perempuan. Baik, terima kasih Mbak Iza. Nah, teman pemilih, untuk kaum muda itu kan sangat-sangat ramah dengan teknologi. Apa saja sih yang sudah dan atau mungkin akan dilakukan oleh organisasi-organisasi pemuda dari Mas dan Mbak yang hadir di sini untuk mengatasi hoax, desinformasi, misinformasi di perputaran sekitar pelaksanaan pemilu? Seperti mungkin contohnya yang tadi Mbak Iza sampaikan, kalau di Jateng dulu belum ada 30%, mungkin saya bisa anulir di situ ya, karena kalau di Jateng itu kita berlaku zipper itu sudah lama 30%. Nanti bisa dicek lagi datanya ya. Monggo mungkin bisa disampaikan bagaimana cara mengatasi hoax ketika nanti ada hoax yang beredar dalam penyelenggaraan pemilu. Mbak Iza. Iya, sebetulnya ini Kak, minimal 30% ini kan peraturan, cuman yang menjadi di legislatif itu kan kemarin saya lihat data di Jawa Tengah ini kan baru 23 mah. 23 ya. Jadi maksudnya yang sudah jadi dilantik ya. Iya, benar. Jadi kan itu kan menandakan mungkin memang sudah memenuhi 30%
30% ini Pesertanya. sebagai Iya, betul. Nah, itu maksudnya saya itu. Kemudian berkaitan tadi ya hoax ya, ini memang nggak pernah lepas nih pemuda-pemuda ini, Mbak. Iya, karena Sangat semua banyak dengan gadget ya. Identik dengan gadget, apalagi kami sudah mengalami pandemi ya. Pandemi kemudian ini memberikan efek gitu, efek bahwasanya yang dulu nggak ngapa-ngapain kemudian selalu bawa gadget. Nah, itu kan berpengaruh juga di sekarang masa endemi ini, sudah terbiasa gitu, sudah terbiasa dengan kita nggak bawa gadget aja sudah kepanasan gitu. Iya. Sudah Bayar kepanasan. aja harus pakai gadget ya. Nah itu. Nah dari situ kan menangkal hoax ini harus memiliki filter gitu. Jadi pemahaman berkaitan dengan informasi ini harus dalam diri individu. Ya kita buktikan bahwa ketika sudah ada informasi-informasi yang ini perlu klarifikasi, ya kita harus klarifikasi terlebih dahulu apakah ini benar gitu. Apalagi ini momentum pemilu ya, pasti banyak sekali yang itu berita-berita yang saling menjatuhkan satu sama lain yang membuat kita bingung nih, mana nih berita yang benar, mana nih yang berita yang enggak. Nah, maka perlu adanya benteng dalam diri setiap individu ya untuk memfilter apakah ini benar atau tidak, apakah ini rasional bisa diterima atau tidak gitu. Kalau dari Kohati mengantisipasinya bagaimana? Kami sering ikut ini Kak, dalam media gathering gitu. Dalam media gathering selalu mengikuti pers gitu ya, ikut dalam bagaimana sih cara untuk menangkal hoax gitu. Jadi mengetahui ketika apakah ini di KI ada di pemerintahan bagaimana perspektifnya. Jadi disosialisasikan kalau menerima satu media itu jangan hanya satu sisi gitu. Jadi harus kedua belah media. Mungkin di satu sisi di media ini kan memang sulit kita melihat media ini akan cover budget kita menyebutnya. Cover budget di sini salah satu tuh pasti siapa sih di belakangnya gitu, pasti memiliki itu. Jadi di kami setiap di Kohati ini selalu mensosialisasikan bahwa ketika berpikir harus menerima dua sisi yang itu istilahnya kayak dua sisi keping emas, koin gitu. Jadi kalau ya mungkin hanya satu sisi yang kita lihat ini adalah uang 5 recehan gitu, 500 yang satu ternyata ada gambar Garudanya. Untuk ini kan jadi kolaborasi. Jadi mengetahui informasi itu tidak mentah-mentah, harus membenteng diri. Kalau dari sisi Mas Tasir? Ya, jadi kalau kita ngobrolin bicara hoax dan juga ruang media hari ini kayak itu tidak bisa dipungkiri. Karena setiap orang itu baik dia berpendidikan ataupun tidak, atau semua kalangan atau apapun lah kalangan itu, ketika sudah pegang handphone dia kayaknya seolah-olah berhak untuk mengomen apapun gitu. Akhirnya kan istilahnya gosip nih ya kita. Iya, iya. Ibaratnya misal kalau dia pengen ngetik apaan bebas kan, Iya. Kan nggak ada harus filter masuk login atau kan nggak. Misal dia ikut betul. bermedsos seperti itu. Komentar. Jadi sesuai instruksi dari pengurus besar kita Kak ya, pengurus besar PBPMII, kemarin juga arahan daripada Bapak Presiden di kemarin, kita bisa melihat dalam konteks ini adalah hoax ataupun ujaran kebencian atau berita-berita yang sifatnya propagandis itu menjadi satu kalau menurut saya itu menjadi satu hal yang rutin kayaknya menjelang tataran pemilu itu. Karena ini menjadi catatan khusus buat kita. Artinya dalam konteks ini cara kita berdemokrasi, cara kita mengisi ruang-ruang pos, cara kita untuk mensosialisasikan ide gagasan dalam kerangka yang namanya demokrasi ini masih terbilang sangat jauh dari kata ideal. Karena ketika kita menjelaskan sesuatu ataupun menyampaikan sesuatu, standing point-nya dia sampaikan itu seolah-olah kenapa harus menghakimi yang lain. Kalau menghakimi yang lain, sederhana saya itu mereka nggak punya ide. Ide paling sederhana yang menyalahkan orang, karena bentuk ketidakpunyaan ide. Gitu. Tapi hal yang dilakukan oleh teman-teman per hari ini adalah kita selalu bekali kader-kader kita di PMII dalam konteks baik secara materi, secara ruang lakunya, minimal jangan pernah share apapun ketika kamu belum tahu kebenaran secara mutlak.
Ini menjadi problem. Jadi kalau kita membudayakan, misal dapat info apa share. Tadi melanjutkan dari buku Tokoh Hati yang terhormat tadi. Dalam konteks hal tersebut, kita harus bisa mengkolaborasikan nih antara banyak sudut pandang. Nah, itu kalau minimal teman-teman yang tergabung dalam organisasi Cipayung, baik GMNI, baik Kohati, HMI dan lain-lain. Ini menjadi satu hal edukasi tersendiri di masing-masing internal organisasi, itu pasti. Makanya ketika ada teman-teman ataupun kawan-kawan, sahabat-sahabat daripada Cipayung itu melakukan suatu tindakan semacam itu, bagi saya ini nggak rasional gitu. Karena ini sudah menjadi satu bekal dan komitmen kita bersama Dataran Cipayung untuk membangun satu pondasi demokrasi yang indah tanpa adanya ujaran kebencian, hoax dan hal apapun yang mengikuti hal tersebut. Dalam ruang grassroots, dalam ruang kaderisasi pertama dalam skala organisasi sampai kaderisasi utama ataupun nasional, kita selalu sampaikan poin ujaran kebencian ataupun hoax ataupun hal lainnya dalam konteks kita berdemokrasi ini menjadi satu poin yang harus kita kampanyekan bersama-sama. Kalau di perkotaan, di perdesaan, ujaran kebenciannya cuma beda cara, Kak. Kalau menurut saya itu. Kalau di perkotaan itu lebih lincah dalam konteks media sosialnya, gitu. Oh, gitu. Tapi kalau di perdesaan itu hal yang tidak nampak. Tim jempol. Tapi kerasa. Oh gitu. Iya, artinya misalkan di kalangan pedesaan dengan ruang lingkup mungkin desa dalam ruang ini medianya ataupun saranya, infrastrukturnya belum memadai, di titik itu malah justru damai, kan? Karena apa? Mereka beliau-beliaunya itu ataupun masyarakat itu tidak akan mendengarkan banyak informasi yang sifatnya itu absurd. Jadi lebih ke bagaimana apa yang mereka lihat, apa yang mereka pahami dalam skala mereka. Kalau di kota hawanya nggak tenang semua. Informasi udah dapat gini, padahal ini hoax atau apapun gitu. Jadi standing point-nya media ini bisa menjadi satu instrumen memukul atau kita yang terpukul. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Tasir. Silakan Mas Salman. Kalau dari kami ya, antisipasinya sih mungkin Mbak. Kita tuh melihat efeknya berita hoax, misalnya ada yang di-share nih. Pasti itu kan menjadi perbincangan kan di publik itu. Pasti itu, Mbak. Saya itu pengalaman pribadi nih sebenarnya. Ada berita apa, terus tuh di warga itu kok pada debat sendiri itu, Mbak. Maksudnya kan berarti kan dari kami itu mengantisipasinya adalah dengan kita ikut semacam klarifikasi ya, Kak, maksudnya semacam menjelaskan gitu loh. Ikut maksudnya selain juga menjelaskan dan sama mendamaikan lah, maksudnya ini kalau berita ini tuh hoax. Maksudnya kayak ikut turun, misalnya ada perdebatan di bawah nih, Mbak. Nah, kita juga ikut menjelaskan kalau berita ini tuh hoax, nggak bener gitu. Ya, itu kalau pada saat terjadi perselisihan ya, itu ikut turun. Tapi kalau antisipasinya, karena kan seperti yang tadi Mas Tasir bilang itu kan, kalau namanya hoax itu ya udah jalan, itu tim jempol gitu ya, tangannya udah kemana-mana gitu. Karena kan kita tidak bisa membatasi orang ngeliatin medsos, bahkan sekarang medsos juga sudah nambah lagi ya kan, itu bisa komen juga, apa aja komen, kan nggak ada yang bisa cancel gitu loh, nggak ada yang bisa nge-cut gitu loh. Nah itu antisipasinya apa kalau dari sisi GMNI? Apakah mungkin anggotanya digerakkan, diberi pemahaman seperti itu? Silakan Mas Sam. Ya kalau di GMNI ya mungkin Mbak, lebih kadang kita melakukan kajian-kajian lah, misalnya kadang itu kita diskusikan gitu loh di internal organisasi, terus mungkin kita bisa membuat press release atau gimana itu loh, maksudnya buat menangkal hoax yang terjadi itu loh, Mbak. Oh tapi GMNI suka bikin rilis ya? Ya terkadang suka. Berarti saya boleh ya minta kalau misalnya itu ada hoax terkait dengan KPU, khususnya KPU Jateng gitu ya, soal pemilu, kami di tag ya, bikin rilis ya. Iya dong. Baik, mungkin sebelum kita masuk ke ending diskusi kita ini kan fokus soal kontestasi pemilu itu ada di peserta pemilu selaku kontestan, pemilih pemilu selaku partisipan di peningkatan partisipasi masyarakat. Nah, kalau peran yang diambil oleh
Kohati, KemenI, PMII itu bersama jajaran di pemilu mendatang itu seperti apa perannya? Apakah mungkin terlibat di peserta? Apakah mungkin hanya menggerakkan lingkungan setempat untuk ayo rame-rame jadi pemilih? Silahkan mungkin dari Mbak Iza. Iya, terima kasih Kak Niko. Peran kami di Kohati itu, teman-teman semuanya, mungkin sekarang senior-senior kita yang terdahulu tergabung di himpunan mahasiswa Islam menjadi peserta gitu, menjadi peserta dalam kontestasi perpolitikan. Perlu diingat kembali bahwasannya kita adalah lembaga yang independen gitu, independen yang di dalam tindakan itu harus memiliki independensi, baik itu organisatoris maupun etis. Nah, saat ini di Kohati sudah mendaftarkan diri di dalam pemantau pemilu, Kak. Jadi kita sudah terdaftar, memiliki peran dalam pemantauan pemilu. Apakah pemilu ini sudah sesuai dengan perundang-undangan yang telah dijalankan? Di dalam independensi kami, ya, itu memang tidak boleh golongan partai manapun itu mampu untuk intervensi secara kelembagaan maupun etis. Jadi di dalam peraturan kami pun itu sudah dijelaskan, baik itu organisatoris, bahwa kita adalah organisasi yang independen. Mungkin ya kakak senior-senior kami yang ada di himpunan menjadi peserta, ya itu pasti memiliki kepentingan untuk menang ya, untuk menang. Nah, salah satunya ya dengan menggait kami lah sebagai yang memiliki peserta, yang sebagai peserta di dalam pemilu itu, maka ditekankan bahwa kami adalah lembaga yang memiliki independensi, dan itu tidak ada intervensi dari partai manapun, golongan manapun, bendera manapun gitu. Jadi boleh dikatakan ketika senior-senior dari HMI ya itu menjadi peserta, itu tidak akan ada sangkut pautnya dengan HMI saat ini ya. Saat ini ya. Jadi kalau misalnya mereka taruhlah misalnya kampanye gitu ya, itu nggak akan tarik-tarik nih anggotanya yang dulu atau junior-juniornya dari HMI itu join di partai gitu ya, kurang lebih seperti itu ya. Ketika sudah terindikasi bahwasannya dia adalah orang partai gitu Kak, berarti lepas keanggotaannya secara otomatis. Jadi kami tidak, tadi kepentingan kami itu independen. Kalau sudah masuk di partai itu kan kepentingan dari partai. Jadi secara otomatis dia lepas dari organisasi. Baik, mungkin Mas Salman. Perannya sih ya mungkin sama ya Mbak ya, sama teman-teman. Kalau sudah berpartai, nanti akan lepas keanggotaan dari misalnya jadi peserta, pasti akan lepas keanggotaannya. Harusnya ya bukan harusnya, diwajibkan untuk tidak membawa nama organisasi untuk kepentingan misalnya untuk kampanye atau apa seperti itu sih Mbak. Selain ya Mas Salman, selain sebagai peserta untuk para senior yang sudah lepas ya, itu kalau dari GMNI apakah juga berperan di pemilih? Mungkin untuk pemilihnya teman-teman nanti bisa ikut, ya bukan tidak ada tapi kayak mensosialisasikan itu loh Mbak. Kapan ini dilakukan, ini dilaksanakan, kan kadang itu kan masih banyak masyarakat yang kurang tahu kapan nih kita. Tapi join juga kan, maksudnya ketika nanti tanggal 14 Februari itu kan ya masa coblosan tuh ya, join juga kan, ikut memilih juga kan? Oh iya pastinya. Oh, berarti berpartisipasi sebagai pemilih juga ya? Nggak akan golput ya? Oh tidak. Tolong dipastikan loh itu ya, karena se-Jawa Tengah loh ini GMNI. Mas Tasir, silakan Mas Tasir. Iya. Jadi ada banyak hal yang bisa kita kerjakan Kak ya, dalam konteks kepemiluan ataupun dalam demokrasi ini. Jadi secara legitimate organisasi jelas ada lembaga pemilu dan demokrasi. Itu yang sudah bergerak dari mulai dari pusat sampai ke tataran daerah-daerah.
itu yang melakukan pola kerjasama atau apapun yang membahas terkait pola pemantauan dan lain-lain dalam konteks pemilu dan bingkai demokrasi ini. Itu yang pertama. Yang kedua, itu kemarin kalau semisal ini eranya panas sekali dan juga ruang-ruang kompetisi terjadi, banyak kompetitor yang bersaing satu sama lain. Ini hal yang diambil oleh PMII, terutama PMII Jawa Tengah, PKC PMII Jawa Tengah, kita bikin Satgas Cooling System, kan? Satgas? Cooling System. Cooling System. Jadi kalau hal yang panas kan harus didinginkan, kan? Itu Jadi, khusus di PMII aja, ya, ada cooling systemnya. Di PMII, jadi by sistem yang kita pakai per masing-masing. Yang pertama tahapan sosialisasi dulu tataran teman-teman. Kita di Jawa Tengah ada kurang lebih sekitar 22 cabang. 22 cabang secara berarti kan 22 itu belum melingkupi semua. Cuma secara prinsip kader-kadernya ada di 35 kabupaten dan kota yang ada. Jadi by case-nya itu per masing-masing kita turun di per masing-masing cabang ataupun di per masing-masing daerahnya, kita rangkul banyak pihak, baik dari KPU juga, dari Bawaslu dan juga dari perangkat-perangkat yang lainnya, dari aparat-aparat keamanan ataupun pihak-pihak yang terkait hal semacam itu, menjadi satu leading sektor kita bersama. Setegang sepanas apapun keadaan, kita harus bisa membuat ini kondusif. Dalam artian kondusif itu pola yang berjalan ataupun hal yang dilakukan dalam sisi demokrasi pemilu itu bisa terlaksana dengan baik. Karena silakan siapapun pemenang di antara dalam ruang kompetitor itu, kita dalam prinsip tataran pemuda dan mahasiswa dalam konteks ini kita tetap menjaga di role itu. Kalau semuanya bersaing semacam ini harus ada pihak tengahnya. Makanya kita berusaha membantu KPU di situ. Dalam konteks cooling system, apa peran daripada cooling system itu? Biarkan mereka itu mengorganisir dan mengkomunikasikan di per level per masing-masing tingkatan jenjangnya dalam konteks campaign bahwasanya pemilu itu damai, pemilu itu menjadi satu lompatan kita, satu edukasi kita antara masyarakat yang bisa dilakukan. Yang tadi saya sampaikan di awal, bisa dimulai dari lingkup keluargamu, satu RT, satu desa, karena kita rata-rata juga dari pedesaan begitu kan. Jadi menjadi satu kekuatan tersendiri di antara teman-teman, dan paling kuncinya adalah sebagai ruang praktek. Apalagi teman-teman masih muda, usia-usianya masih usia produktif, itu menjadi satu laku untuk membangun komunikasi dan berinteraksi dengan masyarakat. Mungkin itu Kak yang bisa dilakukan oleh teman-teman, terlebih khususnya PMI Jawa Tengah. Terima kasih. Baik, satu lagi yang saya pengen minta ya, saya ingin minta untuk Mbak Iza dari Kohati, Mas Tasir dari PMII, Mas Salman dari GMNI, apa saja kesan dan pesannya untuk jajaran masing-masing organisasi ini ke bawah, ya, berarti dari level provinsi hingga ke kabupaten kotanya, itu kesan dan pesannya seperti apa, dan juga masyarakat luas untuk melibatkan diri di pemilu 2024 mendatang. Silahkan Mas Salman. Mungkin kesan dan pesannya mungkin kesan pesannya jangan lupa nanti ikut berpartisipasi dalam pemilu 2024 untuk memilih. Jangan lupa memilih, karena suaramu akan menentukan bangsa ini ke depannya. Baik, silahkan. Iya. Pesan dan kesan teman-teman semuanya, masyarakat seluruh Indonesia, perempuan, Kohati dan Koalisi Perempuan Se-Indonesia, jangan lupa datang ke TPS pada tanggal 14 Februari 2024 untuk menggunakan hak suara dalam menentukan nasib bangsa ke depan. Dan khusus kepada Kohati, jangan lupa untuk ikut di dalam pemantauan, mengkondisikan pemilu yang memang damai tadi ya, pemilu yang harus damai dan melawan hoax. Dan berkaitan dengan ini Kak, di tanggal 14
Februari ini kan memang harus menjadi gawe kita bersama, hajat kita bersama, jadi kita sukseskan bersama-sama juga. Jangan lupa untuk datang ke TPS, gitu aja. Mas Tasir silakan. Ya, terima kasih. Jadi untuk seluruhnya, wabil khusus kepada teman-teman kader-kader PMI se-Jawa Tengah maupun sahabat-sahabat seluruh Indonesia, secara umum adalah masyarakat. Jadi kami dari PKJ PMI Jawa Tengah berperan aktiflah dalam hal terkecil yang bisa kalian lakukan, baik dalam ruang lingkungan sekitar, baik sampai level RT, RW, terus desa, kecamatan, kabupaten sampai ke provinsi. Karena bukan jangkauannya yang menjadi persoalan, tapi keterlibatanmu yang menjadi satu hal yang harus kamu kerjakan. Ini menjadi satu standing point yang harus saya sampaikan kepada jajaran teman-teman, wabil khusus teman-teman PMI yang ada di Jawa Tengah. Apa peluang di depan yang bisa kamu lihat? Berperan aktiflah. Karena kita tidak tahu, Kak, namanya juga tataran pemuda itu ataupun ranah mahasiswa ketika masih spiritnya, kita tuh modalnya cuma spirit aja kok. Modalnya semangat. Kalau semisal dengan ruang demokrasi ini, semisal ruang demokrasi secara hak dan apapun kita disamaratakan, kita juga bisa bersaing dalam ruang lingkup itu. Karena organisasi itu, sekali lagi, ruang politik ini menjadi ruang segala kemungkinan. Tapi ini juga bukan menjadi satu-satunya kemungkinan. Maksud saya seperti itu. Dan ini tolong kepada teman-teman dan juga sahabat-sahabat semuanya, ini menjadi satu momentum buat kita untuk terlibat aktif dan kita mengambil peran sebagai pemuda di Indonesia. Apalagi kalian juga masih muda, mempunyai hak pilih, dan juga di sini menjadi satu penentu juga. Barangkali ke depan kalian yang akan dipilih di situ. Terima kasih. Mungkin itu kan. Baik, terima kasih kepada Mbak Iza dari Kohati, Mas Tasir dari PMII, dan Mas Salman dari GMNI. Baik teman pemilih, itu dia tadi bincang kita sedikit saja soal keterlibatan teman-teman dari organisasi pemuda di Jawa Tengah terhadap pemilu 2024 mendatang. Jangan lupa terus saksikan podcast KPU Jateng. Boleh saya mohon sama-sama ke kamera tengah kita join kasih slogan podcast KPU Jateng. Podcast KPU Jateng terdepan bersuara kepemiluan. Yeah. Oke, 3, 2, 1. Podcast KPU Jateng terdepan bersuara kepemiluan. Sampai jumpa. Kayak